Hah? Teater realis digabung sama teater musikal? Emang bisa? Halo teman-teman, nama aku Alexandra Sheryl Alfianita Noso dari PIC 271TP. Hari ini aku bakal bahas satu pertanyaan yang cukup menarik, yaitu bisa nggak sih kalau misalnya teater realis digabung sama teater musikal? Kalau kamu suka teater tapi kamu tertarik sama musik, mungkin kamu pernah berpikir, gimana jadinya ya kalau misalnya dua-duanya itu digabungin? Nah, jawabannya bisa banget teman-teman, dan malah hasilnya itu bisa luar biasa kuat secara emosional. Pertama, kita pahami dulu yuk apa itu teater realis. Jadi teater realis itu adalah teater yang menggambarkan kehidupan manusia sebenar-benarnya. Dari cerita, dialog, dan bahkan sampai cara aktornya bergerak atau berbicara, semuanya itu dibuat supaya terasa nyata dan natural. Question, emang biasanya kalau teater realis itu ngangkat ceritanya dari topik apa ya? Nah, biasanya ceritanya itu membahas tentang isu sosial, konflik keluarga, masalah psikologis, dan hal-hal lain yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Nah, karakter di teater realis pun bukan sekedar tokoh cerita, tapi dibuat sedalam mungkin secara psikologis, mulai dari punya latar belakangnya yang sama, atau motivasinya, dan konflik batinnya. Singkatnya nih, teater realis bisa membuat penonton merasa, wah, parah, ini ceritanya kayak hidup gue banget. Asli, ini relatable banget. Ya kan? Oke, enough about teater realis. Sekarang kita masuk ke teater musikal. Apa sih teater musikal itu? Nah, teater musikal itu merupakan suatu pertunjukan yang menggabungkan dialog, lagu, dan musik. Dan kadang ada tariannya juga loh untuk menyampaikan ceritanya. Bedanya dari teater biasa, di musikal ini biasanya karakternya tiba-tiba bernyanyi guys. Karena mungkin musiknya itu menjadi bagian dari ekspresi mereka. Mungkin kelihatannya tidak realistis, karena siapa sih yang tiba-tiba nyanyi pas lagi berantem? Tapi di musikal nih guys, lagu itu merupakan cara untuk menyampaikan emosi yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Jadi kalau karakter itu merasa sangat hancur, dia bisa menyanyikan isi hatinya dan justru itu akan menjadi momen paling menyentuh di pertunjukan. Jadi, gimana caranya gabungin teater realis sama teater musikal? Nah, kuncinya ada di satu hal nih guys. Gunakan lagu sebagai perpanjangan dari emosi karakter, bukan sebagai hiburan semata. Jadi, lagu dalam musikal realis itu muncul karena dibutuhkan secara emosional. Karakter menyanyi karena dia tidak bisa lagi menahan apa yang mereka rasakan, dan lagu-lagu ini bisa menjadi semacam monolog batin yang bisa diekspresikan melalui musik. Sungguh beruntung aku selalu punya dirimu, sekarang sampai tua nanti akan selalu ada di sini. Aku juga akan ada di sini. Selamanya kita jaga senyum ini. Selain itu, acting dan set dibuat secara serealistis mungkin. Set di panggung bisa berupa ruang tamu, kamar, atau rumah sederhana. Ini tidak perlu panggung yang besar atau tata lampu yang berlebihan loh. Aktingnya pun tetap natural dan tidak ada gerakan teatrikal yang berlebihan. Kecuali kalau itu memang personality dari karakternya. And of course, tema ceritanya tetap mengangkat isu nyata. Seperti tentang keluarga, kesehatan mental, rasa kehilangan, atau mencari jati diri. Emangnya seberat apa sih hidupmu? Coba sini, cerita sama aku. Kalau aku masih kecil, aku tuh pengen belajar banget bisa sulap. Mau nipu pasti? Enggak. Enggak. Jadi kalau misalkan aku bisa sulap, aku tuh habis makan tinggal bilang simsalabim. Habis itu kabur dan gak bayar. Nah, ternyata ada juga loh contoh-contoh nyatanya. Yang pertama ada yang judulnya Next to Normal.
Menurut aku penggabungannya hampir terjadi di seluruh struktur musikalnya. Cerita realisnya itu menggambarkan suatu keluarga dengan ibu yang menderita bipolar disorder. Lagu-lagu yang muncul saat emosi karakter itu memuncak menggambarkan rasa frustasi, keputusasaan, atau trauma. Misalnya di lagu I Miss the Mountain. Wilderness, and spending all my time where the air is clear and cuts you like a knife. I miss the mountains. I miss the mountains. I miss my life. I miss my life. Lagu ini dinyanyikan oleh karakter ibu karena ia merindukan rasa normal. Musiknya itu bernuansa rock yang emosional dan tidak terasa dipaksakan, malah justru memperkuat rasa sakitnya. Contoh kedua ada teater Dear Evan Hansen. Menurut aku, part yang sangat menggambarkan penggabungannya adalah di lagu Waving Through a Window. Oh, jazz band jazz. That's so weird. I'm sorry. You apologize a lot. I'm sorry. Oh, you know what I mean. Okay, well, I'll talk to you later. You don't want to sign my what? What'd you say? I didn't say anything. You said something. No. No way. Jose. Okay, Jose. We saw the stars in our eyes. We start believing that we belong. But every sun doesn't rise. And no one tells you when you went wrong. So when you're falling in the forest and there's nobody around until you ever really pressure you make a sound. When you're falling in the forest and there's nobody around till you ever really pressure you make a sound. Did I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never make a sound. I never make a sound. On the outside, always looking in the light. Never being more than I've always been. 'Cause I'm down, down, down on the last. I try to speak, but nobody hears. So I went around for an answer to me. While I'm down, watching people pass. Waving through the window. Can anybody see? Is anybody waving? Whoa. Di lagu ini menggambarkan satu karakter yang bernama Evan merasa keterasingan dan social anxiety yang ia alami di sekolah. Secara realis, ini menggambarkan kondisi psikologi secara modern yang disampaikan melalui lagu dengan nada kontemplatif. Dengan mengekspresikan perasaan tidak terlihat dan keinginan untuk diakui. Nah, contohnya ada yang di Indonesia nih guys, yaitu musikal Petualangan Sherina. Menurut aku, part yang paling menggambarkan penggabungannya adalah adegan konflik Sherina dengan ayahnya. Bandung. Iya, Bandung. Bukan di Jakarta. Di Jakarta, di mana lagi yang bisa ditanami coba? Ayo. Jadi, tiap hari ayah bolak-balik Jakarta Bandung. Bukan bolak-balik, tapi iya kita semua pindah ke Bandung. Sarina. Di adegan itu, Sherina marah karena diajak pindah dan merasa tidak dimengerti. Nah, lagu Menikmati Hari versi panggung jadi lebih reflektif, bukan sekedar lagu ceria. Nah, di lagu ini ada emosi realis yang muncul. Bukan kartun atau karikatur, melainkan ekspresi anak yang kecewa dan bingung.
Ini disampaikan melalui lagu, tapi tetap grounded dalam konflik keluarga yang nyata. Oke guys, jadi kesimpulannya adalah teater realis dan teater musikal itu walaupun mereka berasal dari dua pendekatan yang berbeda, namun bisa digabungkan secara harmonis. Nah, kuncinya ada pada penggunaan musik yang organik, yaitu sebagai alat untuk mengekspresikan emosi yang tidak bisa disampaikan dengan dialog biasa, namun tetap berakar pada konflik dan karakter yang realistis. Dalam contoh-contohnya yang sudah aku sebutkan tadi seperti Next to Normal, Dear Evan Hansen, dan musikal Pertualangan Sherina di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana isu-isu yang terjadi di kehidupan nyata. Seperti gangguan mental, pencarian jati diri, dan masalah keluarga. Ini semua bisa ditampilkan dengan musikal tanpa kehilangan kejujuran emosional. Jadi ketika lagu-lagu itu muncul, itu karena benar-benar dibutuhkan oleh emosi karakter dan ceritanya itu tetap menyentuh kenyataan hidup. Nah, disitulah adanya penggabungan teater realis dan musikal yang terjadi dengan efektif dan bermakna. Gabungan ini bukan hanya mungkin, tapi juga bisa menjadi salah satu bentuk teater yang paling kuat dan menyentuh hati penonton. Oke, itu dia penjelasan dari aku mengenai penggabungan teater realis dan teater musikal. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.